Haleluya, shalom, puji Tuhan, salam sehat bagi kita semua, umat-umat Tuhan dimanapun saat ini kita berada. Mari bersama-sama dengan LOB Ministry, kita akan naikkan syukur kita hari ini di hadapan Tuhan sebagai ungkapan terima kasih kita. Sebab Dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang senantiasa memberikan rencana yang terindah dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami datang untuk memuji menyembah-Mu. Mari Engkau yang akan memberkati hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah rencana-rencana indah senantiasa tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian kami. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sekali lagi ajar kami mengerti. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Jadilah, oh Bapa ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Mari dengan sungguh naikkan pujian ini. Ajar ku mengerti segala
terjadilah. Mari saudara-saudaraku kita sembah Dia. Oh, terjadi Tuhan sesuai kehendak-Mu, sesuai rencana-Mu Tuhan, yang terbaik yang Kau lakukan dalam hidup ini. Haleluya. Biarlah terima kasih atas rancangan-Mu, atas kasih setia-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan bagi kami umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tiaralah baralah baralabo, Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesus. I love you Lord. Terima kasih atas setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas setiap janji-janji-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu selalu iya dan amin bagi kami. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari, oh, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam janji-Mu, janji-Mu seperti
Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa di acara ibadah online LOB Ministry. Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan hari ini, semua karena Tuhan. Dan saya percaya kita semua dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, betapa kami mengucap syukur kalau kami bisa ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan semata, semua karena kekuatan Tuhan semata. Tuhan, kami begitu bersyukur karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Tiba saatnya kami mau diisi oleh kebenaran-Mu. Mari Engkau ambil alih kebenaran firman ini dari awal sampai selesai, biar kehendak-Mu saja yang jadi. Biarlah Engkau yang memampukan hamba-Mu melalui roh-Mu Tuhan. Hamba-Mu tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Tuhan, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi atas pemberitaan kebenaran ini. Dan ini seluruh kehidupan kami siap diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu pada hari ini. Haleluya. Amin. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita masuk saja di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Sekali lagi Efesus 6 ayat yang ke-11, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan. Maaf, Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan atau kuasanya. Sekali lagi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada hari ini adalah saya memberikan tema yaitu kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya bahwa semua kita ada sampai hari ini, kita bisa melakukan segala aktivitas kita bisa bekerja, kita bisa melayani, kita bisa mengurus rumah tangga kita bisa berusaha, kita bisa mengurus segala perusahaan kita yang punya perusahaan, yang bekerja di kantor, di manapun. Saya percaya bahwa kita bisa ada sampai detik ini itu karena kekuatan daripada Tuhan yang senantiasa memampukan saya dan saudaraku untuk melalui hari lepas hari. Nah, perlunya Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa kekuatan yang daripada Tuhan, tanpa Tuhan sumber kekuatan saya dan saudaraku, maka kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan yang utama di dalam kehidupan kita. Kita mungkin berkata bahwa saya memiliki harta, saya memiliki kedudukan, saya memiliki kerabat yang banyak, saya memiliki banyak hal yang ada di dunia ini. Itu tidak salah. Tetapi sekali lagi semua yang ada di dunia ini, semua yang kita punya, sekalipun itu banyak, sekalipun mungkin itu kelihatannya bisa menolong kita, tetapi sekali lagi itu terbatas adanya. Dan itu tidak akan bisa memberikan kita kekuatan yang super power waktu kita ada di dalam masalah. Hanya satu-satunya tempat kekuatan kita adalah ada di dalam Tuhan. Makanya kita harus kuat, karena kalau kita tidak kuat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mudah goyah. Iman percaya kita akan menjadi iman yang mudah goyah. Iman percaya kita akan mudah bimbang, bahkan mudah ragu kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa setiap waktu kita membeli sebuah barang, kita memperhatikan barang itu bukan hanya modelnya saja yang baik, bukan hanya warnanya yang bagus, tetapi salah satu yang kita perlu
yang sering kita lihat adalah bagaimana kualitasnya. Dia kuat atau tidak, dia bisa bertahan lama atau tidak. Waktu kita membangun sebuah rumah, bukan hanya modelnya yang bagus, tetapi kita akan juga memperhatikan salah satunya di sana adalah bagaimana apakah rumah ini akan kuat, tahan banting, tahan terhadap badai, tahan terhadap gempa, tahan terhadap hal-hal yang lain. Waktu ada kejadian-kejadian terjadi, apakah rumah ini bisa bertahan menghadapinya, bisa berapa kuat ketahanannya di dalam berapa tahun. Nah, itu penting. Nah, Tuhan juga menginginkan kita demikian, bahwa sekalipun dimanapun kita berada, Tuhan mau kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan, supaya iman kita tidak mudah goyah, iman kita tidak mudah menyerah, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak akan mudah pudar, tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah pasrah. Karena apa? Karena kita kuat di dalam Tuhan, karena kita tahu bahwa kita berjalan, kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa menemani saya dan saudaraku. Ada Tuhan senantiasa memampukan saya dan saudaraku, sehingga itu yang memampukan kita untuk senantiasa bisa mengucap syukur, bisa melihat pembelaan Tuhan, sekalipun mungkin kelihatannya tidak ada pertolongan. Karena apa? Kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita senantiasa melibatkan Tuhan, kita senantiasa mempercayai bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan mampu berjalan. Di luar Yesus kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu, karena itu sudah firman-Nya ya dan amin, bahwa di luar aku engkau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, pentingnya kita senantiasa kuat di dalam Tuhan. Apalagi akhir-akhir ini. Kesesakan, pergumulan, kehidupan semakin berat. Perekonomian semakin bergejolak. Dan yang kita butuhkan salah satunya adalah hanya bisa kuat di dalam Tuhan. Karena kalau kita bisa melihat situasi, kalau kita bisa melihat keadaan sekeliling kita, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita bisa putus asa, kita mulai meragukan apakah kita mampu melewati atau tidak. Kita melihat sekeliling kita semuanya naik, barang-barang semuanya naik. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kita bisa stres, apalagi ibu-ibu ya. Semua barang naik. Kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka kita bisa putus asa. Kita akan stres. Bagaimana kita mau hidup? Berat, tantangan. Tetapi waktu kita kuat di dalam Tuhan, kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Maka sekalipun barang-barang naik, kita akan mampu mengucap syukur di sana. Dan kita akan mampu percaya bahwa Tuhan pasti memelihara saya. Bersama dengan keluarga, bersama siapapun yang di sekeliling saya. Karena Tuhan yang dahulu menolong saya. Bahkan yang sekarang, bahkan seterusnya. Tuhan yang sama. Kalau dulu-dulu Tuhan bisa mampukan kita melewati masalah demi masalah, krisis demi krisis. Dengan saya percaya, dengan kuasa yang sama, Tuhan juga akan menolong kita untuk melewati hal ini. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Mari. Jangan buang waktu hari-hari ini. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Kuatkan iman percaya kita kepada Dia. Karena hanya itu sumber kekuatan kita satu-satunya. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa poin. Ada beberapa ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya tulis di sini ada beberapa hal. Ada beberapa ciri orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang pertama adalah orang yang mampu, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu mengatasi masalah atau
kegagalan. Orang yang mampu mengatasi kegagalan. Artinya bahwa waktu kita kuat di dalam Tuhan, waktu ada masalah, waktu ada kegagalan, waktu ada masalah terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan mampu mengatasi di sana karena kita tahu Tuhan pasti akan menolong saya dan saudaraku. Tuhan pasti memberikan kemampuan untuk keluar dari hal ini. Sehingga itu yang akan menjadikan kita kuat. Ada begitu banyak orang waktu gagal, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa lagi bangkit. Karena berpikir kegagalan sudah jalan terakhir. Padahal itu sesungguhnya kadangkala bagian dari perjalanan hidup kita untuk kita semakin melihat bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara. Kegagalan kadangkala terjadi di dalam kehidupan kita untuk membuat kualitas iman kita semakin sejati, semakin kuat, semakin berkualitas. Bahwa waktu kita melihat kegagalan, waktu kita ada di dalam masalah, kita akan melihat betapa luar biasa pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudaraku. Tetapi waktu kita tidak mampu mengatasi itu, kita menjadi orang yang gagal. Kuat di dalam Tuhan. Karena kita meragukan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kebenaran, di dalam Alkitab keseluruhan, tokoh-tokoh Alkitab, mereka bisa kita kenang sampai hari ini, bisa diceritakan di dalam Alkitab. Mereka semua pernah mengalami kegagalan. Mereka semua pernah mengalami masalah. Mereka semua pernah di dalam keterpurukan. Mereka semua pernah mengalami kegagalan demi kegagalan. Abraham, Musa, Petrus, banyak. Semua tokoh-tokoh Alkitab. Semua pernah mengalami kegagalan. Semua pernah mengalami kesusahan. Semua pernah mengalami penderitaan. Semua pernah mengalami masalah. Tapi apakah mereka tinggal di dalam kegagalan itu? Tidak. Mereka bangkit dari setiap kegagalan untuk melakukan yang lebih baik dan lebih baik. Karena mereka kuat di dalam Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan kegagalan sebagai hal terakhir di dalam kehidupan saya dan saudara, berpikir bahwa sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi jadikan kegagalan itu sebagai naik lagi dan naik lagi. Orang yang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Thomas Alva Edison yang pembuat lampu itu beribu-ribu kali mengalami kegagalan. Bisa jadi lampu betul. Tapi apakah dia putus asa? Mungkin dalam perjalanan, mungkin dia mengalami keputusasaan. Tapi dia mau bangkit terus. Sampai dia berhasil. Banyak, semua kita pernah mengalami kegagalan. Tapi jadikanlah itu bagian perjalanan iman kita. Bagian untuk kita senantiasa semakin kuat di dalam Tuhan. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, sekarang saya menjual terang bulan mini dan bronco. Tahu Bapak Ibu Saudara, selama 1 bulan saya mempraktekkan resep terang bulan ini gampang susah. Dan itu kalau saya sudah putus asa mungkin tidak jadi menjual hari ini. Karena sudah habis bahan, setiap dites beda lah rasanya. Semua yang komentar inilah. Tapi saya cuma belajar Tuhan, saya mau usaha. Saya mau jadi ini adonan, menjadi adonan yang bisa dijual. Akhirnya 1 bulan saya habis bahan untuk beli, uang untuk beli ini cukup lumayan juga untuk praktek karena kita terbatas keuangan juga. Jadi ya banyak pengeluaran untuk beli bahan, capek juga tenaga. Tapi saya mau belajar, kita mau belajar. Tuhan, dari kegagalan ini
Saya mau belajar untuk lebih baik. Pasti Tuhan memberkati usaha ini. Dan puji Tuhan hari ini sudah bisa dibuka. Dan orang bisa menikmati rasanya. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Kita tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam perjalanan kita, untuk kita tetap kuat, belajarlah. Mampu mengatasi semua kegagalan, semua masalah. Belajar untuk mengatasi di sana. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kita dasari kekuatan yang daripada Allah. Di dalam Yeremia 18 ayat 4 tentang bagaimana seorang tukang periuk membuat suatu periuk. Untuk menjadi periuk yang lebih bagus. Tidak hanya satu kali dibuat, tapi dibuat berulang-ulang. Kalau ada yang kasar lagi, diulang lagi. Seperti itu sampai menghasilkan periuk yang benar-benar bagus. Demikianlah tangan tukang periuk di tangan tuannya. Demikianlah kita juga di tangan Tuhan. Kadangkala kita harus melalui banyak hal. Tantangan demi tantangan. Supaya apa? Iman kita murni di hadapan Tuhan. Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Supaya kita akan semakin melekat kepada Dia, bahwa hanya Dia satu-satunya sumber segala-galanya dalam hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi orang yang kuat, ciri yang kedua adalah selain mampu mengatasi kegagalan atau masalah, yang kedua adalah mampu mengatasi keberhasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang mampu mengatasi yang namanya masalah di dalam kehidupannya, kesulitan, mampu diatasi. Tetapi waktu kita ada di dalam keberhasilan, tidak semua orang mampu mengatasi itu. Karena apa? Sudah mulai lupakan Tuhan. Sudah mulai sombong. Merasa diri bahwa semua karena saya. Semua karena saya sehingga hal ini tercapai. Akhirnya sudah tidak ada lagi campur tangan Tuhan. Dan waktu kita melakukan itu, kita gagal untuk mengatasi keberhasilan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang waktu di dalam kesusahan, waktu di dalam masa penderitaan, waktu di dalam masa-masa ketidakpunyaan apa-apa. Itu ibadah sungguh-sungguh waktu kepada Tuhan. Dia melakukan yang terbaik semuanya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi waktu semuanya sudah berubah, semuanya berjalan dengan baik. Sudah mulai melupakan Tuhan. Sudah mulai berubah kesetiaan. Sudah mulai berubah. Dan bahkan yang lebih miris lagi, berubah kepercayaan. Karena apa? Sudah mulai memiliki segala-galanya. Artinya bahwa kita tidak kuat di dalam Tuhan. Kalau kita percaya bahwa semua sumbernya daripada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa semua yang saya miliki sampai hari ini saya bisa kuat, itu karena Tuhan. Kita bisa memiliki apa yang sekeliling kita, harta, benda, kedudukan, apapun, itu karena Tuhan. Maka waktu kita berada di posisi di sana, kita pun akan mampu berkata semua karena Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga kita mampu mengatasi keberhasilan. Contoh di dalam Alkitab, seorang tokoh, yaitu di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5 tentang Usia. Seorang Usia ini adalah dia seorang yang luar biasa, yang tadinya adalah takut Tuhan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena dia hidup di dalam takut akan Tuhan. Dari seorang ayahnya. Dan semua apapun yang dia usahakan, dikatakan di sana berhasil. Apa yang dia usahakan semuanya berhasil. Tetapi waktu
waktu semua apapun yang dikerjakan berhasil, maka apa yang terjadi? Dia mulai berubah. Dia mulai tinggi hati. Dia mulai sombong. Akhirnya apa? Hancur. Hati-hati, Ibu Saudara. Kadangkala banyak orang menukar kepercayaan, kedudukan. Karena apa? Tidak mampu mengatasi keberhasilan ini. Dia merasa bahwa kita semua karena kekuatan kita. Tapi baru kita mau sadari, kita kuat, kita bisa ada hari ini, kita bisa mungkin berhasil. Itu semua karena Tuhan. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, maka kita akan menyadari itu. Dimanapun Tuhan bawa kita, dimanapun Tuhan promosikan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita di situasi yang tertinggi apapun, kita akan senantiasa melibatkan Tuhan. Dan kita akan senantiasa berkata, semua karena Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Maka apa? Kita akan menjadi orang yang berhasil, yang sukses senantiasa. Karena apa? Kita senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan kita tidak pernah melupakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup ini. Itu yang kedua. Yang terakhir, ciri orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang mampu menjaga hati. Di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya bahwa hati kita sebagai manusia ini adalah pusatnya. Nah, hati ini perlu dijaga. Saudara, kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, kalau kita tidak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, baru hati ini kita tidak jaga, maka kita akan menjadi orang yang mudah kecewa, menjadi orang yang mudah kepahitan, menjadi orang yang sedikit-sedikit tersinggung, menjadi orang yang sebentar-sebentar menyalahkan orang lain di sekeliling kita. Dan kita akan menyimpan di hati kita kedengkian, kemarahan, semua hal-hal yang negatif ada di dalam ini. Karena apa? Kita tidak menjaga hati. Tapi kalau orang yang kuat di dalam Tuhan, dia akan belajar untuk menjaga hatinya. Waktu kita menjaga hati, sekalipun orang berkata A, I, U, E, O sampai Z, berkata negatif dengan kita, kita tidak akan terpengaruh. Karena hati kita terjaga. Tapi kalau hati ini tidak dijaga, orang baru dia bilang kita A, kita sudah mulai kecewa. Karena dia, kenapa? Oh iya, memang Tuhan saya ini seperti ini, kasihan. Akhirnya apa yang ada adalah kekecewaan. Tapi waktu kita belajar menjaga hati kita, kita akan menjadi orang yang kuat. Di mana-mana kita akan menjadi orang yang kuat. Karena kita tidak bisa menghalangi orang untuk berkomentar negatif atau berkomentar yang tidak baik dengan kita. Semua itu kebebasan bagi orang lain. Yang menjadi tugas kita adalah kita hanya bisa menjaga hati kita. Kita mau izinkan dia masuk menguasai kita atau kita tidak mengizinkan. Karena hati ini diseumpamakan seperti filter air atau saringan air. Saya lihat di rumah kami karena kami ada galon, jadi itu kalau airnya sudah mulai banyak produksi, filternya itu sudah mulai kotor. Dan waktu filternya ini kotor, maka air yang keluar juga akan kotor. Jadi selalu dibersihkan filternya supaya filternya ini tetap bersih, supaya airnya tetap bersih.
Nah, hati pun demikian. Hati ini diumpamakan seperti filter. Kalau hati ini dibersihkan terus, dijaga kebersihannya, dijaga kayak saringan tadi, dijaga terus, akhirnya yang masuk air yang bersih. Nah, kalau hati ini kita jaga dengan senantiasa seperti air tadi, maka yang masuk juga sesuatu yang negatif, yang positif, sesuatu yang bersih, itu juga yang akan keluar. Nah, kalau sumbernya yang masuk kotor, maka yang keluar juga kok kotor. Kalau air tadi masuk melalui filter dan filternya itu kotor, dia juga keluar kotor. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau hati kita tidak jaga, maka yang akan masuk semua kotoran, semua sampah-sampah yang tidak berguna, perkataan-perkataan negatif, semua akan masuk. Dan itu juga yang akan keluar. Akhirnya tidak menjadi berkat. Bahkan kita akan gagal menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Kita lebih banyak dengar kata orang daripada kata firman Tuhan. Orang baru katakan kita sudah mulai putus asa. Tapi coba kalau kita belajar memegang kebenaran firman Tuhan. Mau orang katakan A, mau orang katakan B. Yang jelas firman Tuhan memperkatakan bahwa saya ini berharga. Saya orang yang diberkati oleh Tuhan, misalnya seperti itu. Tapi kalau tidak, kita akan mudah kecewa. Kita akan mudah menjadi orang yang lemah. Kita akan mudah menjadi orang yang putus asa. Dan yang lebih parah lagi, kita akan mudah menjadi orang yang tersinggung, sedikit tersinggung. Dan orang yang tersinggung susah untuk dibawa kemana-mana. Karena sensitif. Tapi orang yang bersih hatinya, tidak mudah sensitif. Mau diapakan orang ya tetap enjoy dan sukacita. Karena apa? Hatinya bersih. Nah, kalau hati kita sumbernya tidak benar, kalau hati kita kotor, mau orang berkata baik, mau orang berkata benar, mau orang berkata negatif, kalau kita sudah tidak senang dengan orang, semuanya akan negatif. Tapi kalau hatinya kita bersih, hatinya kita jaga, mau orang berkatakan kita negatif, mau orang kata-kata kita apa, kita tetap akan mengeluarkan yang positif. Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita jaga hati kita. Karena ini peranan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat kalau hati kita terjaga. Karena yang banyak melemahkan iman percaya kita adalah apa kata orang. Bukan apa kata firman Tuhan. Dan itu yang masuk ke dalam hati kita, kita simpan di dalam hati kita. Akhirnya itu yang merusak pertumbuhan rohani kita. Berapa sering kali ada begitu banyak orang gagal mengikut Tuhan hanya karena kecewa. Begitu banyak anak-anak Tuhan gagal mengiring Tuhan, gagal melayani Tuhan hanya karena kecewa. Hanya karena kepahitan, hanya karena ada masalah. Karena apa? Hati ini tidak beres. Tetapi waktu kita menjaga hati kita, kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang kuat. Dimanapun Tuhan bawa kita, dimanapun Tuhan percayakan kita, mau percayakan hal yang besar, mau percayakan hal yang kecil, kita tetap akan enjoy, kita akan tetap menikmati. Karena apa? Kita selalu percaya bahwa Tuhan pasti bekerja, Tuhan pasti memampukan saya dan saudara. Saya secara pribadi tidak akan ada sampai hari ini kalau hanya mau mendengar kata orang. Karena saya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan selalu banyak kata-kata orang masuk saya, Ibu Arni itu apa? Tidak ada kemampuan sama sekali. Tapi saya selalu berkata, yang lemah bagi Tuhan diberikan kekuatan. Yang bodoh bagi dunia, itu yang Tuhan angkat. Sampai hari ini. Saya cuma bersyukur kalau Tuhan masih bisa bawa saya sampai hari ini. Semua karena Tuhan semata. Semua karena kekuatan Tuhan semata. Yang memampukan saya. Masih bisa ada sampai hari ini.
Itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jaga hati kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang bersemangat mengiringi Tuhan. Melayani Tuhan. Di dalam bekerja menjadi orang yang bersemangat. Karena apa? Hatinya terjaga. Hatinya penuh dengan limpah dengan syukur. Hatinya akan senantiasa limpah dengan syukur. Limpah dengan sukacita. Karena apa? Hati ini penuh dengan damai sejahtera. Tapi kalau tidak, kita akan susah. Di mana-mana kita tertekan. Karena apa? Hati ini tidak flow. Itu Bapak Ibu Saudara, ini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 29 dikatakan, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Artinya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita satu-satunya. Itu tetaplah kuat di dalam Tuhan. Sekalipun kita ada masalah, sekalipun mungkin kadang-kala kita mengalami, ada masa-masa kita mengalami ketidakberdayaan, ada masa-masa kita mengalami ketidakkekuatan. Tetapi sekali lagi di situ firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan memberikan semangat kepada yang tidak berdaya. Ini akan diberikan bagi kita semua di saat kita senantiasa sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, senantiasa kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudaraku. Ini kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran-Mu, firman-Mu pada hari ini yang mengajar kami untuk bagaimana kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang mampu mengatasi masalah, mampu mengatasi kegagalan di dalam kehidupan kami, mampu mengatasi keberhasilan, bahkan mampu menjaga hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat senantiasa. Itu karena Tuhan. Terima kasih berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, yang ada di dalam masalah, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar, sehingga setiap kami menjadi orang-orang pemenang. Terima kasih berkati bangsa ini. Pulihkan bangsa kami, bahkan kota kami juga bau-bau. Engkau terus memberkati. Biarlah kota kami menjadi kota yang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk hari ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.